Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dari kampung Mojosari. Penduduknya mayoritas bertani. Para pemudanya kebanyakan pengangguran yang setiap harinya hanya nongkrong di pos ronda. Kampung itu sama sekali tidak terkenal. Bayi yang lahir di sana seakan sudah ditentukan garis hidupnya. Iya, apalagi kalau bukan menjadi orang melarat. Namun, ada hal yang tidak lazim di kampung Mojosari. Pernikahan di kampung itu hanya bisa dilakukan tengah malam. Tidak ada keramaian, apalagi pesta meriah. Orang-orang di kampung Mojosari malah takut kalau ada yang menikah di kampung mereka. Seperti yang terjadi malam itu, semua orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat karena tahu kalau akan ada orang yang menikah. Di sebuah rumah kayu yang lebih pantas disebut gubuk, digelar sebuah pernikahan sederhana. Gubuk itu bukanlah rumah si mempelai wanita atau pria, tapi memang pernikahan di kampung itu hanya boleh dilakukan di dalam gubuk tersebut. Hanya ada satu kamar di sana yang tidak boleh dibuka oleh siapapun, kecuali Ki Suratman, ketua di kampung itu. Setiap ada yang menikah, maka di dalam gubuk itu akan terdengar suara jeritan wanita yang pasti membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Anjani, seorang mempelai wanita, sudah didandani dengan sangat cantik. Ia memakai gaun adat Jawa berwarna hitam dengan pernak-pernik berwarna emas yang menghiasi pakaiannya. Bima, sang mempelai pria, juga tidak kalah gagah. Ia juga memakai pakaian adat Jawa. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang. Dia bukan orang Mojosari. Dia seorang pebisnis kopi dari kota yang awalnya hanya mencari hasil panen kopi di Jawa Timur. Hingga akhirnya Bima sampai di Mojosari dan bertemu dengan Anjani. Di dalam gubuk itu hanya ada kedua mempelai, orang tua mereka, dan seorang penghulu yang tak lain adalah Ki Suratman. Sebelum akad dilangsungkan, Ki Suratman yang juga berpakaian adat Jawa berjalan ke arah kamar. Dia membawa semangkuk air garam di tangan kanannya. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia meletakkan mangkuk itu di depan pintu yang terlihat sudah sangat usang. Tangan kanannya merogoh sebuah kunci. Pintu itu dikunci menggunakan rantai. Ki Suratman membukanya. Dia masuk seorang diri ke dalam kamar itu. Di dalam sana tampak gelap sekali. Bau busuk menguar menusuk hidung Ki Suratman. Lampu 5 watt yang berkedip-kedip dinyalakan, dan tampaklah sesosok wanita berpakaian pengantin yang kedua kakinya dipasung menggunakan balok kayu berukuran besar. Kedua pergelangan kakinya lecet dan berdarah. Rambutnya kusam dan sangat panjang, seperti sudah bertahun-tahun tidak dipotong. Tubuhnya kurus kering, giginya hitam, mulutnya juga bau busuk, wajahnya kotor sekali. Maklum, wanita itu tidak pernah dimandikan. "Kanti, doakan warga kita mau menikah," kata Ki Suratman sambil menatap si Kanti. Kanti malah tersenyum dingin. Perlahan, ia mendongok ke wajah Ki Suratman. "Salah satu dari mereka pasti mati," katanya. "Jangan ngomong begitu. Anjani itu masih ada hubungan keluarga denganku," timpal Ki Suratman lagi memberitahu Kanti kalau sang mempelai wanita masih ada hubungan keluarga dengannya. Setelah itu, ia menaburkan air garam dari mangkuk pada luka di pergelangan kaki Kanti. Hal tersebut membuat wanita itu berteriak kesakitan. Itu merupakan salah satu ritual agar kedua mempelai selamat dari mara bahaya. Setelah itu, Ki Suratman memadamkan kembali lampu kamar dan mengunci pintunya. Ia duduk di hadapan kedua mempelai. Bima dan kedua orang tuanya tampak tegang, sekaligus ketakutan dengan apa yang mereka dengar saat ini. Kanti masih berteriak kesakitan tidak jelas. Itu siapa, Ki?" tanya Bima. Dia Kanti," kata Ki Suratman.
Kenapa dia dikurung, Ki?" kata Bima lagi. "Ceritanya panjang. Lain kali akan aku ceritakan. Sekarang kita lanjutkan saja pernikahan ini," kata Ki Suratman. Tapi kami berdua sudah aman kan, Ki?" kata Anjani si mempelai wanita. "Tentu saja, aku sudah melakukan semua ritualnya," jawab Ki Suratman. "Kenapa kita harus menggelar pernikahan tengah malam seperti ini, Ki?" tanya ibunya Bima. "Di Mojosari memang harus kayak begini. Kalau nikahnya siang, salah satu dari mempelai bisa celaka." Ki Suratman menjawabnya sambil senyum ramah. Kedua orang tua Bima mulai tidak tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada anaknya. Kalau tahu begini, mungkin saja mereka tidak akan mengizinkan Bima menikah dengan orang Mojosari. Sesaat setelah Bima mengucapkan akad nikah, pintu kamar Kanti bergetar hebat. Dari dalam kamar itu, terdengar suara Kanti tertawa berbahak-bahak. "Dia bakal jadi temanku." Kanti pun berteriak. Siapa yang akan menjadi temannya? Apakah itu semua ancaman bagi kedua mempelai? Semua orang yang ada di dalam gubuk itu ketakutan, kecuali Ki Suratman. Ia bangkit, lalu mendekat ke arah kamar Kanti. Pintu itu berhenti bergetar. Sampai akhirnya, suara Kanti tidak lagi terdengar. Ki Suratman kembali duduk di hadapan kedua mempelai. Ia berkata kepada mereka kalau semuanya masih aman terkendali. Tapi mereka tetap saja ketakutan dan sangat cemas. Tolong Ki, ceritakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi di kampung Mojosari ini?" tanya Bima. Bima menatap wajah Ki Suratman. Pertanyaan itu cukup mewakili rasa penasaran kedua orang tua Bima. Sebelum Ki Suratman bercerita, ia menoleh ke arah Anjani dan kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Anjani malah tertunduk lesu. "Ceritakan saja, Ki," kata bapak Anjani. Ibu Anjani juga mengangguk kepada Ki Suratman. Ki Suratman menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskan perlahan. Ia mulai bercerita. "Dulu, di Mojosari ini, ada seorang dukun yang sangat disegani. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, membuat penglaris usaha, bahkan bisa mendatangkan jodoh seseorang," ujar Ki Suratman. Dia mengubah posisi sila terlebih dahulu sebelum melanjutkan cerita. Ki Suratman menarik napas. "Sayangnya, dukun itu malah melakukan ritual terlarang yang menyebabkan kampung kami dikutuk." Emangnya ritual apa, Ki?" tanya Bima. "Memuji setan," jawab Ki Suratman. Itu ritual apa, Ki?" Bima semakin penasaran. Dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya, kampung kami terkutuk. "Awet muda, dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya, kampung kami terkutuk. Setiap ada orang kampung Mojosari yang menikah, beberapa hari kemudian, salah satu mempelai pasti akan mati. Kami sudah coba untuk melangsungkan pernikahan di luar Mojosari, tapi tetap saja sama. Salah satu mempelai pasti mati, entah itu sakit atau kecelakaan," jelas Ki Suratman. Batalkan saja pernikahan ini, Ki." "Bima, ayo kita pulang." Mendengar cerita Ki Suratman, ayah Bima langsung menarik lengan anaknya. Ceraikan istrimu malam ini," tambah ibu Bima. Anjani tertunduk sambil menangis sesegukan di pelukan kedua orang tuanya. Yang dia takutkan ternyata terjadi. Dari awal, Anjani sengaja tidak memberitahu Bima soal rahasia kampung Mojosari. Ia takut Bima tidak mau menikahinya. Tidak Bu, tidak. Aku udah terlanjur sayang sama Anjani.
tutur Bima. Ia menatap ibunya dalam-dalam. "Bima, cari perempuan lain saja. Ini kampung setan. Nanti kamu celaka," bentak ayah Bima. Cukup. Ki Suratman berdiri. Wajahnya kini penuh emosi. Itu membuat semua orang di ruangan terdiam dan hanya menyisakan suara tangis Anjani. Kedua orang tua Anjani tidak banyak cakap karena mereka sudah sangat tua. "Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan anak kalian dengan Anjani, ya silakan ceraikan. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari. Dan aku akan lepas tangan kalau nanti ada hal buruk yang menimpa anak kalian," ujar Ki Suratman. "Bajingan!" Ayah Bima merenggut baju Ki Suratman. Buru-buru, Bima menahan ayahnya itu. "Dengarkan Bima, ayah. Apapun yang terjadi, Bima tidak akan menceraikan Anjani. Lagi pula, ayah sama ibu tenang saja. Selama kita menuruti arahan Ki Suratman, Bima yakin semua akan baik-baik saja," kata Bima ke orang tuanya. Bima menoleh ke arah Ki Suratman. Dengan tenang, Ki Suratman menganggukkan kepalanya. "Ceritaku belum selesai. Kalian sudah marah saja. Dengarkan dulu sampai selesai." Ki Suratman kembali duduk bersila. "Kalian semua jangan khawatir. Selama kita melakukan ritual pernikahan ini dengan benar, aku yakin kedua mempelai akan baik-baik saja," jawab Ki Suratman. Ayah Bima mengatur napasnya. Ia sebisa mungkin menahan emosi. Ia lalu bertanya kepada Ki Suratman soal dukun yang membuat petaka kampung Mojosari. "Di mana dukun itu sekarang?" bentak ayah Bima. Ki Suratman menoleh ke arah kamar Kanti. Ia lalu berkata dengan perlahan, "Dukun itu adalah Kanti. Ia ada di dalam kamar itu," tunjuk Ki Suratman. "Kalau memang dia dukunnya, kenapa warga kampung ini tidak langsung membunuhnya, Ki?" Semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di kepala Bima. "Kalau kami membunuhnya, kami khawatir Kanti malah jadi setan dan meneror warga kampung. Jadinya, kami biarkan dia hidup dan kami pasung agar dia tidak bertindak macam-macam," jelas Ki Suratman. Tidak lama setelah Ki Suratman berbicara, terdengar suara derit balok kayu seperti diseret, disusul dengan suara ketukan dari dalam pintu kamar Kanti. "Sebaiknya kita pergi dari gubuk ini," saran Ki Suratman. Kedua orang tua Bima keluar lebih dahulu dari gubuk itu, tanpa berkata apapun kepada anaknya. Bima, Anjani, dan kedua orang tuanya menyusul dari belakang, dan Ki Suratman yang paling terakhir keluar dari gubuk. Ia memadamkan lampu gubuk dan mengunci pintunya dengan rantai. Di dalam kamar Kanti gelap gulita. Perempuan itu menggerak-gerakkan kedua kakinya. Ia juga menggoyangkan tubuhnya perlahan. Ia tersenyum mengerikan. Air liurnya menetes ke sembarang arah. Kemudian, Kanti berkata dengan suara serak dan pelan, "Anjani, Anjani, Anjani," desis Kanti. Di keesokan paginya, kampung Mojosari masih tampak mencekam. Para pemuda yang biasanya nongkrong di pos ronda, kini memilih berdiam di rumah. Mungkin karena semalam ada orang yang menikah di gubuknya si Kanti. Mereka yakin kalau pernikahan di kampungnya itu membawa sial. Jadi, biasanya mereka akan mengurung diri di rumah selama 3 hari. Lain hal dengan Ki Suratman, dia tidak percaya dengan mitos itu. Sepagi ini, dia sudah berada di kandang kuda miliknya. Setiap pagi, Ki Suratman memang rajin memandikan kuda kesayangannya. Di rumahnya, Ki Suratman tinggal berdua dengan pembantunya, Mbok Hafsah namanya. Walau sudah tua, Mbok Hafsah masih tampak lincah dan cekatan
kalau diperintah oleh Ki Suratman. Selain membersihkan rumah majikannya, Mbok Afsah juga rutin mengantarkan makanan untuk Kanti. Tidak seperti warga kampung lainnya, Mbok Afsah sama sekali tidak takut pada Kanti. Dia sudah terbiasa berinteraksi dengan perempuan malang itu. Mbok Afsah, panggil Ki Suratman. Tangannya masih sibuk menggosok tubuh kuda dengan sikat. Iya, Doroh, sahut Mbok Afsah. Dengan tergopoh-gopoh, dia muncul dari dapur. Kanti sudah dikasih makan? Tanya Ki Suratman tanpa menoleh ke arah Mbok Afsah. Belum, Doroh, jawab Mbok Afsah sembari tertunduk. Ya udah, sana kasih makan, ujar Ki Suratman. Baik, Doroh. Mbok Afsah segera beranjak ke dapur lagi. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan membawa rantang nasi. Lalu ia pergi ke gubuk Kanti. Mbok Afsah sebenarnya kasihan melihat kondisi Kanti. Dia ingin sekali memandikan perempuan malang itu, tapi Ki Suratman melarangnya. Sesampainya di depan gubuk, Mbok Afsah membuka rantai yang membelenggu pintu gubuk. Ia pun masuk ke dalamnya. Dilanjutkan dengan membuka rantai pintu kamar Kanti. Pintu itu perlahan dibuka, menimbulkan suara derit yang nyaring. Seketika saja, rantang yang dibawa Mbok Afsah jatuh. Nasi dan tempe tumpah acak-acakan. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung lari sekuat tenaga untuk memberitahu Ki Suratman. Tidak sampai 10 menit, Mbok Afsah sudah sampai di halaman kandang kuda Ki Suratman. Dia tidak langsung berbicara, napasnya tersengal. Mbok Afsah memegang kedua lututnya. Dia kelelahan karena lari dengan seluruh tenaga yang ia punya. Doroh, Kanti Doroh. Kalimatnya terputus-putus. Kamu kenapa, Mbok? Ada apa sama si Kanti? Ki Suratman juga ikut panik. Doroh, Kanti hilang, Doroh. Akhirnya, kalimat itu keluar dari mulut Mbok Afsah. Hilang? Yang benar kamu, Mbok. Sumpah, Doroh. Saya nggak melihat Kanti di kamarnya. Bahkan, balok pasungannya juga hilang. Bangsat, umpat Ki Suratman. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah keris. Pastilah itu keris sakti. Dulu, keris itu pernah ia gunakan saat menangkap Kanti. Ki Suratman pergi ke gubuk Kanti. Dan benar saja, apa yang dikatakan Mbok Afsah, si Kanti menghilang. Bahkan balok pasungannya juga hilang. Ini aneh. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang hilangnya Kanti langsung menyebar ke seluruh warga kampung Mojosari. Kabar ini membuat mereka panik dan ketakutan. Jadi, selama Kanti dikabarkan hilang, kampung itu seketika tambah sepi. Hanya orang-orang pilihan Ki Suratman saja yang berkeliaran setiap malam untuk mencari keberadaan Kanti. Tidak terkecuali dengan Bima dan Anjani. Sudah beberapa hari ini, mereka berdiam diri di rumah. Bima sudah punya rencana akan membawa Anjani ke kota. Dia yakin kehidupan mereka di sana akan lebih nyaman ketimbang di Mojosari. Malam itu, Anjani sedang mematut diri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Bima masuk ke dalam kamar dan langsung menyentuh kedua pundak istrinya itu. Dari pantulan cermin, Bima memperhatikan paras istrinya yang cantik. Anjani pun tersenyum. Bima memeluk istrinya itu, lalu membaringkannya di atas kasur. Namun, baru saja Bima hendak merangkul istrinya, tiba-tiba Anjani berteriak. Ia melihat bayangan Kanti terpantul di cermin. Kenapa sayang? Kenapa? Tanya Bima kaget. Tadi ada Kanti di cermin. Napas Anjani terengah-engah. Raut wajahnya sangat ketakutan. Mana? Gak ada kok, kata Bima. Bayangan itu menghilang. Padahal, jelas-jelas Anjani baru saja melihat Kanti berpakaian pengantin sedang berdiri di cermin.
Anjani juga melihat kalau kedua kaki Kanti masih dipasung. Sesaat setelah Anjani melihat bayangan Kanti, tiba-tiba ia meringis kesakitan. Tangannya mencoba menggapai-gapai punggungnya yang terasa ada sesuatu. "Ada apa sayang?" kata Bima. Punggung aku sakit, Mas," jawab Anjani sambil meringis. Bima memeriksa punggung istrinya. Ia menemukan benjolan kecil sebesar biji kelereng di punggung istrinya sebelah kanan. "Ada benjolan. Besok kita periksa ke dokter ya." Bima menutup kembali baju istrinya. Semalaman suntuk, Anjani tidak bisa tidur. Benjolan di punggungnya seakan bergerak-gerak, bikin ngilu dan perih. Beberapa kali, ia membangunkan suaminya karena rasa sakit itu semakin parah. Di keesokan paginya, wajah Anjani pucat. Tubuhnya juga sangat lemas. Tanpa pikir panjang lagi, Bima meminta izin kepada orang tua Anjani untuk membawanya ke kota. Benjolan di punggung Anjani harus diperiksa oleh dokter spesialis. Jam 9 pagi, Bima dan Anjani sudah berkemas. Mereka berangkat menggunakan mobil. Sambil menyetir, sesekali Bima memperhatikan istrinya yang semakin pucat itu. Dia khawatir kalau nanti benjolan itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Sesaat sebelum mobil mereka keluar dari kampung Mojosari, tiba-tiba Bima melihat Kanti berdiri di atas pohon bambu di pinggir jalan. Bima menelan ludah. Dia mencoba untuk tenang dan tetap fokus menyetir mobil. Sampai akhirnya, Bima bisa membawa Anjani ke dokter dan pulang ke rumahnya. Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu ia beli 2 tahun lalu dari seorang pengusaha tambang batu bara. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengubah rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya biar dia merasa ada di kampung halaman. Bagian depan rumah itu dibuat seperti rumah joglo dengan hiasan lampu khas Jawa di depannya. Di beranda rumah itu, ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati. Sebenarnya, rumah ini jarang sekali Bima tempati. Maklum, dia itu adalah seorang pebisnis kopi. Jadi, ia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya itu. Selama Bima berada di luar kota, rumah itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanannya saja. Urusan bersih-bersih itu bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saat pertama kali Anjani menginjakkan kaki di rumah Bima, ia terkejut karena tidak menyangka kalau suaminya punya rumah sebesar ini di kota. Dia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana, juga banyak sarang laba-laba. "Mas, rumah ini sudah berapa tahun nggak kamu tempati?" tanya Anjani. "Ini dari pertama beli sekitar 2 tahun lalu. Habisnya aku selalu sibuk di luar kota." Sayang sekali ya Mas. Padahal rumahnya bagus banget." Anjani masih memperhatikan ruang tamu di rumah itu. "Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan saja. Biar kalau udah berkeluarga, aku nggak bingung nyari rumah. Dan mulai dari sekarang, kita akan tinggal di rumah ini." Bima merangkul pundak istrinya sambil tersenyum. Aku bingung Mas, cara bersihin rumah sebesar ini," ucap Anjani. Jangan khawatir, kamu istirahat saja. Nanti biar aku suruh orang buat bersihin rumah kita ya." Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruangan tamu. Kamar itu juga bernuansa etik Jawa. Di bagian depannya, ada ukiran kata-kata menggunakan bahasa Sanskerta yang Bima sendiri tidak tahu artinya. 1 minggu sudah, Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu. Tapi, benjolan di punggungnya tidak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolannya malah bertambah menjadi 3. Bengkaknya terus membesar seperti akan pecah.
Bima sudah membujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Dia ingin tetap mendampingi suaminya di rumah. Akhirnya setiap hari, dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Sayangnya, semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidur. Di saat seperti itu, Anjani meminta sesuatu pada Bima. Itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walau Bima ini terbilang kaya raya, tapi Anjani tidak pernah minta apapun kepada suaminya. Baginya, hidup bersama Bima sudah lebih dari cukup. "Mas, aku boleh minta sesuatu?" tanya Anjani dengan nada bicara yang pelan. Ia menoleh perlahan ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Boleh sayang. Kamu mau minta apa?" kata Bima ke istrinya. "Aku minta dibelikan balon berbentuk hati warna merah jambu, Mas. Masih ingat kan? Pertama kita ketemu di pasar malam itu. Mas ngasih aku balon berbentuk hati," jawab Anjani kepada Bima. Oh, iya sayang. Hari ini juga akan aku belikan," kata Bima sambil mengucap kening istrinya. Tidak butuh waktu lama, Bima bisa menemukan balon gas warna merah jambu dan berbentuk hati. Balon itu ia ikatkan di tempat tidur Anjani dan dibiarkan melayang di atas. Malam itu mereka tidur bersama. Bima memeluk tubuh istrinya yang semakin kurus. Ia sangat mencintai Anjani. Di tengah malam, Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar, wajahnya juga tidak pucat lagi. Dalam kondisi mengantuk, Bima pun bangun. Ia terkejut saat melihat Anjani bisa bangun. "Mas, aku sembuh, Mas," kata Anjani sambil tersenyum. "Wah, alhamdulillah kalau begitu." Bima sangat senang melihat wajah istrinya yang tampak segar. "Mas, temani aku yuk," ajak Anjani. Ia turun dari tempat tidur. Emangnya mau kemana?" kata Bima. Bima melirik jam dinding, masih jam 2 dini hari. Ke kolam, Mas. Renang belakang rumah kita," kata Anjani. Bima pun mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Lengan Bima ditarik oleh Anjani. Wanita itu terlihat gembira sekali. Malam-malam begini, Anjani berendam di kolam renang. Bima sudah melarangnya, tapi Anjani memang bandel. Sesekali dia malah mencipratkan air ke arah Bima. Tepat jam 3 dini hari, mereka berdua kembali ke tempat tidur. Bima memeluk tubuh istrinya, dan itu menjadi pelukan terakhir. Sebab, keesokan paginya, Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima pun menangis. Bahkan, ia berteriak di samping jasad Anjani. Ia tidak menyangka kalau kebahagiaannya sesingkat ini. Orang tua Anjani dijemput. Begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara mayat Anjani dibaringkan di atas tempat tidur dan sudah dikafani oleh Bima sendiri. "Bu, Pak, aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri," kata Bima dengan suara yang perahu. Jelas saja, itu membuat orang tua Anjani kaget. Enggak bisa. Anjani akan kami bawa ke Mojosari," kata bapak Anjani yang sudah tua itu. "Aku masih sayang sama dia, Pak. Aku mohon, izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji akan merawat makam Anjani dengan baik," kata Bima lagi. "Udah gila kamu, Bim. Biarkan Anjani dikubur di kampung halamannya," timbal ibu Bima. "Aku belum siap kehilangan Anjani, Bu." Bima pun tertunduk sambil menangis. "Menurut ayah, biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini.
Kini, ayahnya Bima membela. Kedua orang tua Anjani terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Tapi, kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik, kata ayah Anjani yang akhirnya mengiyakan keinginan Bima. Kalian sudah gila. Mana mungkin ada kuburan di dalam kamar, bentak ibunya Bima. Biarkan saja, Mah. Itu kemauan anak kita. Ayahnya Bima tetap membela anaknya. Maka, malam itu juga lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon gas yang berbentuk hati diikatkan di batu nisan Anjani. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kanti berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti sudah sejak lama ada di kamar itu. Dari awal, dia memang mengikuti Anjani. Bima rela melewatkan banyak klien potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola perlahan, pendapatannya kian turun. Sebab yang dilakukan Bima setiap hari hanya berdiam diri di kamar sambil mengelus-elus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore, Bima rajin menyiram makam istrinya. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Suatu malam, Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar di sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran siapa yang melakukannya. Padahal di rumah itu dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa seizin Bima. Terpikirlah oleh Bima kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Buru-buru ia bangun lalu mengambil sebuah pistol yang ia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap, Bima mendekat ke pintu kamarnya. Dia harus hati-hati, takutnya maling itu juga bawa pistol. Dengan pelan, ia buka sedikit pintu kamarnya dan mengintip dari celah pintu itu. Tidak sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, ia melihat sosok Kanti dengan memainkan daun pintu. Wajahnya datar, menakutkan. Rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter, merambah di atas lantai. Bima masih mendengar suara pintu dibanting. Jantung Bima berdetak cepat. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Beberapa saat kemudian, suara itu hilang. Bima kembali mengintip dari celah pintu. Dan kali ini, dia terjungkal. Saking kagetnya, karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit. Mungkin hanya 1 jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. "Salahku apa? Kenapa kau terus menggangguku?" bentak Bima. Tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima pun bangkit sambil terus waspada dia mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu, ada seseorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor. Masih ada butiran tanah pada kain kafan itu. Segera Bima ambil kain kafan itu. Terpikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru dia keluar, lalu masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya. Kain kafan yang ia bawa seketika jatuh. Ada yang membongkar makam Anjani. Mayatnya digeletakkan begitu saja di atas lantai tanpa kain kafan alias telanjang bulat. Bima pun lari keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam penjaga rumahnya. Ia mau minta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengkur di posnya, seketika terbangun karena Bima menggedor kaca jendela pos satpam. Mang Asep, Mang,
Tolongin saya, Mang, kata Bima dengan nada tinggi. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam pos. Ada apa, Pak? Tanya Mang Asep. Dia ikut panik. Dalam hatinya, Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. Ayo ikut saya. Saya butuh bantuan Mang Asep sekarang, ajak Bima. Siap. Mang Asep penasaran, lantaran jarang sekali malam-malam begini Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar, sementara Bima akan mengkafani lagi istrinya itu. Setelah selesai, Bima langsung menghampiri Mang Asep, lalu menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. Mang Asep, malam ini nggak lihat orang masuk ke rumah saya kan? Tanya Bima sebelum Mang Asep mengambil cangkul. Enggak, Pak, nggak ngelihat, jawab Mang Asep. Oh iya, Mang Asep kan dari tadi tidur, kata Bima kesal. Maaf, Pak, saya ketiduran. Memangnya ada apa ya, Pak? Tanya Mang Asep. Makam istri saya ada yang bongkar. Serius, Pak? Kedua mata Mang Asep melotot saking kagetnya. Iya, Mang. Cepat ambil cangkul, bantu saya menguburkannya lagi, suruh Bima ke Mang Asep. Baik, Pak, baik, jawab Mang Asep. Tidak lama berselang, Mang Asep muncul membawa 2 buah cangkul. Dia memberikan 1 cangkul itu pada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keriput dan lembek. Di bagian mata dan hidungnya menetes darah hitam yang kental. Mayat itu baru akan mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Dia menyambut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu, Bima ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin pada Mang Asep. Jelas saja, Mang Asep kaget lalu berteriak. Refleks, dia keluar dari liang lahat itu. Anehnya, yang melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep. Sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. Ada apa, Mang? Tanya Bima kaget. Bu Anjani hidup lagi, Pak. Tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani. Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Ia pun lari keluar dari kamar, meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. Mang Asep, tunggu, Mang. Mau kemana, Mang? Panggil Bima dari dalam liang lahat. Pagi harinya, hujan turun begitu deras membasahi kota metropolitan. Sepagi itu, pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pick-up yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangan. Koloni gelandangan yang tidur di emper pertokoan mulai berlarian mencari tempat yang aman dari cipratan air hujan. Di emper masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tertidur pulas, berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja. Namun nasib baik belum memihak kepadanya. Berbeda dengan orang-orang itu, apa yang dilakukan Bima di dalam kamarnya sangat tidak lazim. Ia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima, sesekali menetes ke arah wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, ia menutupnya dengan papan lalu menguburkannya kembali. Setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan hingga akhirnya tertidur pulas. Jam 10 pagi, Bima tergeraga bangun. Kamar itu sangat kotor, tanah berserak di mana-mana. Cangkul bekas semalam tergeletak di samping Bima. Ia mengucek kedua matanya,
lalu beranjak ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat tapak kaki berlumut tanah di atas lantai. Tapak itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan, Bima mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana, ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat kenal gaya tulisan istrinya. "Pergilah ke Mojosari, Mas." Begitu pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa dengan Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana? Gumam Bima di dalam hati. Karena penasaran, hari ini juga Bima akan berangkat ke Mojosari. Lagi pula, memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian ini. Apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima langsung menelepon sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga. Di kota ini, yayasan Rajin Bersahaja punya reputasi yang baik dalam hal menyalur asisten rumah tangga. Mereka merekrut para perempuan, lalu menyalurkannya ke seluruh kota. Dan pagi ini, yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu pun memanggil Zulfa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan ini. Zulfa berasal dari kampung. Umurnya 23 tahun. Dia baru 3 hari tinggal di yayasan. Dan hari ini adalah gilirannya untuk disalurkan sebagai asisten rumah tangga. "Zulfa, hari ini kamu dapat pekerjaan. Lokasinya nggak jauh dari yayasan," kata Bu Rini. Dia adalah pengelola yayasan ini. Iya Bu, baik." Wajah Zulfa berbinar. Dia senang karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. Kerjaannya nggak ribet. Orangnya mau pergi selama beberapa hari. Kamu cukup jaga rumah itu saja, kata Bu Rani. Baik Bu, jawab Zulfa. Zulfa pun mengangguk. Kalau kerja kamu bagus, bisa jadi si pemilik rumah akan terus memperkerjakan kamu, kata Bu Rani lagi. Saya akan bekerja sebaik mungkin Bu, kata Zulfa. Hari itu juga, Zulfa diantar oleh mobil yayasan menuju rumah Bima. Ia turun di depan gerbang. Tidak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan Zulfa. Pintu gerbang itu dibiarkan terbuka sedikit. Pos satpamnya sepi. Zulfa pun celingkukan, dan dengan ragu-ragu, dia masuk ke halaman rumah Bima. Dia terus berjalan melewati pepohonan mangga yang rindang. Zulfa lalu berhenti di beranda rumah. Permisi, kata Zulfa. Tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Ia lalu mengetuk pintu rumah itu. Seketika pintu itu dibuka, Bima akhirnya muncul. Ia sudah berpakaian rapi, hendak berangkat ke Mojosari. Ayo masuk, kata Bima. Pekerjaan kamu mudah, cukup jaga rumah ini. Kamu tidak perlu membersihkan seluruh ruangan. Kerja semampu kamu saja. Yang penting, kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan di halaman rumah. Kamu bisa cek setiap saat di layar CCTV. Ini uang cash buat makan kamu sehari-hari. Bima menyerahkan sejumlah uang. Tanpa berkenalan terlebih dahulu, Bima mencerocos tanpa jeda membuat Zulfa harus fokus mendengarkan semua arahannya. Dan yang paling penting, Bima menoleh ke arah Zulfa. Kamu lihat kamar itu. Bima menunjuk ke kamar tempat Anjani dikubur. Iya Pak. Iya. Zulfa pun mengangguk. Jangan sekalipun masuk ke dalam kamar itu ya. Apapun yang terjadi, kamu gak boleh masuk ke sana, ujar Bima.
Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan terkesan mengancam. Baik pak, baik. Timpal Zulfa dengan terbata-bata. Ini kunci rumahnya, dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi untuk beberapa hari, kata Bima. Bima pun mengambil koper dan bergegas ke garasi mobil. Zulfa mengikutinya dari belakang. Ia menawarkan bantuan untuk membawa koper, tapi Bima menolak. Setelah Bima pergi, Zulfa masuk kembali ke dalam rumah. Ia mengunci pintu itu dan jendela rumah itu rapat-rapat. Sekarang tinggal Zulfa sendirian di rumah. Ia berdecak kagum melihat interior rumah bernuansa Jawa. Zulfa melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di rumah tamu. Cantik, gumam Zulfa dalam hati. Ia tersentak ketika mendengar seseorang membuka pintu kamar. Zulfa mengerutkan dahi. Ia memperhatikan wajah wanita yang muncul dari kamar itu. Wajahnya sama seperti di foto. Istrinya Pak Bima ya? Tanya Zulfa. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Saya Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Di kamar Bima ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu, Anjani duduk menghadap lemari. Ia minta rambutnya disisir oleh Zulfa. Seharian bersama Zulfa, Anjani tidak banyak bicara. Dia terkesan selalu murung dengan wajahnya yang amat pucat. Rambut Bu Anjani bagus ya, puji Zulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikannya di cermin. Anjani tidak menimpalinya. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. Kalau boleh tahu, Bu Anjani ini asli mana ya? Tanya Zulfa. Aku dari Mojosari, jawabnya singkat. Itu di Jawa ya? Kata Zulfa kepada Anjani. Anjani pun mengangguk pelan. Bu Anjani kok di rambutnya banyak tanah? Zulfa membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. Bu, aku bersihkan dulu ya, lanjut Zulfa. Ia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak lama berselang, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Bu, ada yang ngetokin pintu. Zulfa cek dulu ya. Zulfa pun beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar tempat Anjani dikuburkan. Zulfa ingin sekali memeriksa kamar itu, tapi ia tidak diizinkan masuk oleh Bima. Halo? Ada orang di dalam? Tanya Zulfa. Tidak ada jawaban sama sekali, tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit. Suara deritnya terdengar nyaring. Zulfa mundur 3 langkah. Ia menjauh dari pintu itu. Apapun yang terjadi, ia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. Kamu siapa? Tanya Zulfa tanpa melihat seorang pun yang muncul di kamar itu. Zulfa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. Kanti, aku Kanti, jawab seorang perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar parau, seperti orang yang sedang sakit. Menjelang maghrib, Bima sudah sampai di Mojosari. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia heran karena kampung Mojosari sangat sepi. Kampung itu seperti ditinggalkan warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil Bima. Ia berusaha untuk menemukan seseorang di kampung itu, tapi yang dia lihat hanya kawanan anjing melintas di depan mobilnya. Setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Ia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya karena kabut begitu pekat. Bima heran, ada apa dengan kampung Mojosari ini? Bu, Ibu, kata Bima sambil mengetuk pintu. Tapi tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Pak, Bapak,
Bima pun mengetuk kembali pintu itu. Bima lalu menggenggam gagang pintu. Ternyata pintunya tidak dikunci. Perlahan, Bima masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu ada genangan air dan daun sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi ia tidak menemukan siapapun. Kemana mereka? Gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah itu, samar-samar cahaya santernya menyoroti seseorang yang sedang duduk sila membelakangi Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. Pak. Dengan hati-hati, Bima mendekati lelaki itu. Semakin dekat wujud lelaki itu, semakin jelas. Ia mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Ia juga mengenakan belangkon bermotif batik warna kuning. Kemana perginya warga kampung? Tanya Bima. Tapi lelaki yang duduk bersila di hadapannya itu tidak menjawab. Bahkan bergerak pun tidak. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika tubuhnya lunglai dan terjatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima, alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya hilang. Ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal. Napasnya terengah-engah. Ia bergegas pergi dari sana. Dengan panik, ia lari menuju rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan. Kabut itu membatasi jarak pandangnya. Dengan susah payah, akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi. Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa, ia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu, ada Ki Suratman yang sedang khidmat melakukan sebuah ritual. Ia duduk bersila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terpejam, bibirnya bergetar mengucapkan mantra. Ki Suratman, sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika saja, Ki Suratman tersentak kaget. "Kanti, iblis!" Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Ia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. Tenang Ki, tenang. Ini saya, Bima," kata Bima. Bima, ngapain kamu kesini? Tanya Ki Suratman. Saya mau cari ibu mertua saya, Ki. Mereka kemana? Ada apa dengan Mojosari, Ki? Kenapa bapak mertua saya mati? Tanya Bima bertubi-tubi. Si Kanti. Ini semua gara-gara Kanti, jawab Ki Suratman dengan getir. Selama ini, si Kanti juga menerorku, Ki, kata Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatap wajahnya kosong. Apa warga kampung ini semuanya mati, Ki? Kata Bima. Bima masih berusaha mencari tahu tentang Mojosari. Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi, jawab Ki Suratman. Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Mereka datang, kata Ki Suratman. Wajahnya sangat cemas. Mereka siapa, Ki? Kata Bima. Bima mengerutkan dahi. Karena penasaran, ia tengok rombongan orang itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima saat melihat ada sebuah arak-arakan tanpa wujud. Di atas arak-arakan itu,
ada saung kecil yang hanya muat satu orang. Di saung itu ada si Kanti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima pun heran. Arak-arakan itu berjalan sendiri tanpa ada yang menggotong. Kanti menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Tatapannya datar dan begitu dingin. Itu membuat Bima menjauh dari jendela. Jangan dilihat, bisik Ki Suratman. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung tersebut. Aku turut berduka atas kematian istrimu, kata Ki Suratman membuka obrolan sambil berjalan. Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari, Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar, Ki, timpal Bima lagi. Ternyata saat kau menikahi Anjani di gubuk itu, si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan, dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, jelas Ki Suratman. Jadi sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani, Ki? Tanya Bima. Ia menghentikan langkahnya. Iya, sebelum Kanti dipasung, sudah ada 4 pengantin wanita yang mati. Sebelum kau menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang, mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja, kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan kembali melewati jalan setapak. Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih menggangguku, Ki? Kata Bima lagi. Kalau itu, aku tidak tahu, jawab Ki Suratman. Bima tidak menimpali lagi. Ia mengarahkan cahaya senter ke jalan setapak. Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit, kata Ki Suratman. Penyakit apa, Ki? Tanya Bima mengerutkan dahi. Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama, semakin besar. Setelah itu, kempis dengan mereka mati satu persatu dengan mengenaskan, jawab Ki Suratman. Penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku, Ki, jawab Bima. Ki Suratman pun mengangguk. Awalnya, kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih. Tapi, tetap tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu, lanjut Ki Suratman. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan, ia melihat ada seseorang yang mendekat. Ia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon. Dengan hati-hati, Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari, jawab Ki Suratman. Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Ia meringis kesakitan, lalu jatuh tersungkur. Bima hendak menolongi lelaki itu, tapi Ki Suratman menahannya. Jangan. Kau lihat itu. Ki Suratman menunjuk ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon, perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Ia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dengan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, suara Burhan tidak terdengar lagi.
lehernya ditusuk menggunakan kuku oleh wanita itu. Setelah Burhan mati, tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari atas pohon. Ayo kita pergi dari sini, ajak Ki Suratman. Bima tiba di kampung tetangga. Ternyata para pengungsi dari Mojosari tidak tinggal di rumah warga, melainkan dibuatkan tenda dari terpal. Warga kampung di sana awalnya takut kedatangan pengungsi dari Mojosari. Mereka takut penyakit itu menular. Namun setelah berunding, akhirnya pengungsi Mojosari dibuatkan tenda yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Tenda pengungsi itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk menemukan ibu mertuanya. Rusmanah, ibu Anjani, saat itu sedang duduk di atas kursi plastik di luar tenda. Ia mendongak ke langit yang mulai gelap. Rusmanah menoleh. Seketika saja, ia menangis dan menubruk Bima untuk memeluknya. Sambil terseduh, Rusmanah lalu menceritakan kembali apa yang terjadi di Mojosari, juga tentang suaminya yang mati di kampung itu. Ibu sendiri baik-baik saja kan? Tanya Bima dengan wajah khawatir. Di sini sakit. Rusmanah menggapai punggungnya, menunjuk titik yang ia rasa sakit. Bima meraba punggung ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah benjolan, persis dengan yang dialami Anjani. Bima menghembuskan nafas berat. Ia tertunduk lesu. Bima tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan ibu mertuanya itu. Ketika Bima masuk ke dalam tenda, ia melihat keadaannya sangat memprihatinkan. Ada yang sedang mengobati keluarganya dengan daun sirih. Ada juga yang berteriak kesakitan sambil menggapai-gapai punggungnya. Bima juga menyaksikan seorang kakek yang ditangisi keluarganya. Kakek itu sudah tidak bernyawa. Tampaknya dia baru saja mengembuskan napas terakhirnya beberapa menit lalu. Sementara Ki Suratman membantu keluarga itu untuk mengurus jenazahnya. Tengah malam Bima tidak bisa tidur. Ia duduk termangu di luar tenda. Pikirannya kemana-mana. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan dihadapkan dengan situasi kalut seperti ini. Terlintas dalam benak Bima, ia harus kembali ke Mojosari seperti apa yang dipinta mendiang istrinya. Maka malam itu juga ia berangkat ke Mojosari sendiri. Bima menyusuri jalan setapak melewati pepohonan besar. Ia hanya membawa sebuah senter sebagai penerang. Setibanya di Mojosari, dia masuk ke rumah Ki Suratman. Rumah itu cukup besar. Selain menjadi petua di Mojosari, Ki Suratman memang orang yang paling kaya di kampung itu. Bima menyusuri kamar demi kamar. Tidak ada yang aneh di rumah itu. Bima tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, saat Bima hendak keluar dari rumah, kakinya menginjak keramik yang berderit. Keramik itu seperti tidak disemen. Itu berbeda dengan keramik lainnya yang kokoh menyatu dengan tanah. Bima pun penasaran. Ia lalu bongkar keramik itu, lalu menggali tanahnya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu di dalam sana. Di kedalaman 100 cm, Bima menemukan kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Ia segera membukanya. Di dalam kotak itu terdapat seikat rambut, satu gigi taring, dan sebuah foto hitam putih. Bima terkejut melihat foto itu. Meski telah usang, ia jelas mengetahuinya. Itu adalah foto pernikahan Ki Suratman dengan seorang wanita yang wajahnya tidak asing lagi bagi Bima. Iya, wanita di foto itu adalah Kanti. Sesaat kemudian, di luar rumah terdengar ringkik kuda. Buru-buru, Bima memasukkan kembali kotak tersebut ke dalam tanah, lalu menguburnya. Ia menutup kembali permukaan tanah menggunakan sekeping keramik. Kemudian, Bima mendekat ke jendela sambil menunduk. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik jendela. Di luar sana, ada Ki Suratman menunggangi kuda. Lelaki itu menghampiri Kanti yang berdiri di hadapannya.
kedua kaki Kanti masih dalam keadaan dipasung. Ki Suratman turun dari punggung kuda. Mereka berdua sempat mengobrol, tapi Bima tidak dapat mendengar obrolannya. Ki Suratman kemudian merogoh kunci dari saku jas hitamnya. Ia membuka balok kayu yang memasung kedua kaki Kanti. Kanti sempat menoleh ke arah Bima. Menyadari hal itu, Bima refleks menunduk. Dan ketika Bima mencoba mengintip lagi, Ki Suratman dan Kanti sudah menghilang entah kemana. Setelah itu, Bima merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di punggungnya. Ia panik. Bima langsung membuka bajunya, lalu masuk ke dalam kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu, ada sebuah lemari tua yang di bagian pintunya terdapat cermin besar. Bima berdiri membelakangi cermin itu untuk memastikan ada apa di punggungnya. Bima melihat benjolan misterius tumbuh di punggungnya. Benjolan itu bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Semakin lama, ia merasakan semakin ngilu dan sakit. Bima merasakan ada yang sedang menggerogoti dagingnya. Sementara itu di rumah Bima. "Kanti, aku Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku ya," kata Zulfa dari balik pintu. Ia lalu menempelkan telinganya di pintu agar bisa mendengarkan dengan jelas jawaban dari Kanti. "Masuk, masuk." Lirih terdengar suara Kanti dari dalam kamar. "Bisa, kamu aja yang keluar dari kamar. Soalnya aku nggak dibolehin masuk sama Pak Bima," kata Zulfa. Tanpa ada jawaban lagi, pintu perlahan terbuka kembali. Kali ini lebih lebar. Dari balik pintu muncul sebuah tangan perempuan. Zulfa hendak menyentuh tangan itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. "Zulfa, Zulfa," panggil Anjani. Ia sudah berdiri di depan pintu kamar Bima. "Iya, Bu, iya," jawab Zulfa sambil tersenyum ramah. Anjani menggelengkan kepala. Tanpa penjelasan apapun, ia berkata, "Jangan." "Iya, Bu," kata Zulfa. Ia manut saja dengan majikannya. "Kalau ada apa-apa, panggil Zulfa aja ya, Bu," bisik Zulfa sebelum ia menutup kembali pintu kamar itu. Di malam itu, Zulfa kembali menyisir rambut Anjani. Ia membersihkan butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut majikannya. Tidak lama berselang, ia mendengar suara teriakan wanita dari dalam kamar yang membuatnya selama ini penasaran. Jelas saja, Zulfa pun panik. Ia langsung lari menuju kamar itu. Pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Zulfa terkejut dengan apa yang ia lihat di dalam kamar itu. Ada sebuah makam dan seorang wanita berjubah hitam yang merayap di dinding. Zulfa masih mematung di depan kamar itu. Kedua kakinya mendadak susah digerakkan. Wanita berjubah hitam itu dengan kukunya yang panjang dan hitam merayap dan mendekat ke arah Zulfa. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya, sehingga tak terlihat dengan jelas. Hanya dalam sekejap mata, sosok mengerikan itu sudah ada di hadapan Zulfa. Entah apa yang terjadi, lidah Zulfa seketika keluh. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Wajahnya pun berkeringat dingin. Ingin sekali ia lari dan meminta tolong. Tapi sekujur tubuhnya seakan membatu. Sulit sekali digerakkan. Zulfa lalu dicekik. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar. Pintu seketika tertutup dengan sendirinya. "Jangan, jangan!" Dari kejauhan, Anjani berteriak saat melihat Zulfa di bawah oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Jauh sebelum Mojosari kena kutukan, kampung itu sebenarnya tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya selalu ada pernikahan yang digelar di kampung itu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada mitos sinting yang mengatakan kalau pernikahan adalah sebuah kesialan
Tapi itu dulu, ketika kampung itu dipimpin oleh Ki Abidin. Ia adalah tetua kampung sebelum Ki Suratman. Saat itu, Ki Abidin adalah seorang terkaya di Mojosari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dulunya ia adalah seorang miskin yang bekerja sebagai kuli cangkul di sawahnya Ki Abidin. Ki Suratman menikahi Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di gubuk reot yang terletak di tengah persawahan milik Ki Abidin. Setiap hari, kerjaan Ki Suratman dan Kanti mengurus sawah majikannya itu. Mereka sangat patuh kepada Ki Abidin. Selain mengurus sawah, Ki Suratman juga dipekerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus Ki Suratman. Setiap sore, ia mencari rumput untuk memberi makan kambing-kambing itu. Semua berjalan baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, Ki Suratman tertimpa masalah. 1 ekor kambing yang ia urus tiba-tiba mati. Sedangkan itu adalah kambing kesayangan Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Suratman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukan kesalahan Ki Suratman, sebab ia sudah mengurusnya dengan baik. Kematian kambing itu murni disebabkan oleh penyakit. "Bangsat kau Suratman, kau apakan kambingku? Kata Ki Abidin. Sumpah Ki, aku sudah mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit," jawab Ki Suratman. "Alah, alasan saja kamu. Kau dan istrimu memang kacung, sialan," kata Ki Abidin lagi. Ki Suratman tidak terima dicaci separah itu. Ia sangat sakit hati. Ia berjanji akan melakukan apapun demi balas dendam pada Ki Abidin. Tengah malam, Ki Suratman pergi ke hutan Gantarawang. Itu adalah hutan terlarang dan sangat angker. Hutan itu sangat jarang dijamah manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sumur keramat yang menjadi sarang setan. Konon, dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri dengan cara loncat ke dalam sumur. Ki Suratman ingin minta petunjuk kepada roh pengantin itu agar bisa kaya dan menjadi terhormat di Mojosari. Lebih dari itu, ia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara gaib. Setelah sempat nyasar, akhirnya Ki Suratman berhasil menemukan sumur keramat. Sumur itu dirimbuni semak belukar. Ki Suratman harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Suratman duduk bersila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang makhluk gaib. Ia tidak tahu kalau di atas pepohonan banyak makhluk halus yang sedang memerhatikan tingkahnya. Tidak lama setelah menyan itu dibakar, muncul sosok wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Ia merayap mendekati ke arah Ki Suratman. "Nyai, tolong aku Nyai. Aku mau kaya raya dan balas dendam kepada Ki Abidin," bisik Ki Suratman sambil terus menunduk. Wanita itu menjulurkan lidahnya yang panjang lalu menjilati pipi Ki Suratman. Kemudian dari dalam mulutnya ia mengeluarkan sekubelan daging berwarna hitam pekat. "Istrimu harus makan ini," kata makhluk mengerikan itu dengan suara purau. Baik Nyai." Ki Suratman mengambil gumpalan daging itu, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Sebelum subuh, Ki Suratman sudah tiba di saungnya. Kanti masih tidur pulas. Buru-buru Ki Suratman membangunkan istrinya itu. "Kanti, bangun. Kanti." Ki Suratman menggujangkan tubuh istrinya. Ada apa Mas?" tanya Kanti masih dalam keadaan mengantuk. Ki Suratman mengeluarkan segumpalan daging dari dalam plastik. "Makan ini." Ia menyodorkan daging tersebut ke wajah mulut Kanti. Kanti pun menolak, sebab daging yang disodorkan suaminya bergerak-gerak seperti hidup. Ia merasa jijik. "Kamu harus makan ini. Aku ingin kaya,"
bentak Ki Suratman. Ia mencekoki Kanti, memaksanya untuk menelan daging tersebut. Ketika daging berhasil ditelan, punggung Kanti tiba-tiba terasa panas seperti terbakar. Kanti mengamuk dan berteriak seperti cacing kepanasan. Ki Suratman tidak tahu apa yang akan terjadi dengan istrinya itu. Di punggung Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak, membuat Kanti semakin berteriak kesakitan. Ia pun jatuh pingsan. Dan keesokan paginya, saat Ki Suratman bangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Ia menghilang entah kemana. Kampung Mojosari geger lantaran Ki Abidin dan semua keluarganya mati mengenaskan di rumahnya. Ada lubang di punggung mereka. Itu seperti lubang bisul yang baru saja pecah. Di sisi lain, kejadian itu membuat Ki Suratman sangat bahagia. Akhirnya, dia bisa balas dendam kepada majikannya itu. Ia merasa sangat puas. Sementara itu, si Kanti sudah dirasuki oleh makhluk jahat di dalam tubuhnya. Ia sering menghilang dan datang kembali secara tiba-tiba. Bahkan, Kanti sulit diajak bicara. Ia lebih banyak diam dan kadang mengerang sendiri kalau tengah malam. Kekayaan Ki Suratman memang bertambah dari waktu ke waktu. Dia juga menjadi tetua di Mojosari, menggantikan Ki Abidin. Namun, yang tidak ia sadari adalah soal imbalan di balik keberhasilannya itu. Ki Suratman tidak tahu kalau kematian pengantin perempuan di kampungnya itu disebabkan oleh setan yang ia puja di Sumur Keramat. Ada seorang pengantin Jawa yang pernah bunuh diri di Sumur Keramat itu. Roh pengantin itu cemburu dengan setiap mempelai perempuan yang baru menikah. Oleh karena itu, ia selalu mengincar pengantin perempuan dan membunuhnya. Setelah tahu, Ki Suratman tidak dapat membiarkan begitu kematian setiap mempelai perempuan di Mojosari. Ia pun sudah mendatangi Sumur Keramat itu dan meminta agar tumbalnya diganti dengan kambing atau kerbau. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.